شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat bermuajahah di hari yang ke-6 bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, segala puji bagi Allah yang memerintahkan untuk membaca. Iqra, bacalah. Firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang bersifat tertulis dan ada yang tidak tertulis, yang berbentuk ucapan-ucapan yang terkenal dengan Al-Quran itu adalah disebut dengan tertulis atau disebut dengan qauliyah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi juga ada ayat-ayat yang tidak tertulis, yaitu ucapan semua ciptaan Allah yang terbentang, hamparan di dalam semesta, di dalam diri kita sendiri, manusia, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segala fenomena yang ada di alam, baik secara mikro maupun makro kosmos. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Mengaji dan bekerja, seringkali kita memisahkan, padahal bagi seorang muslim meja kantor, laboratorium, proyek bangunan, hingga ruang praktek dokter adalah mushaf yang sedang terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afati wal wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in syahid.
yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan daripada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Cinta mengaji yaitu melalui keahlian. Cinta mengaji dalam konteks profesional berarti yang pertama adalah ihsan dalam bekerja, melakukan tugas dengan kualitas yang terbaik karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rasa syukur. Semakin pintar kita di satu bidang, seharusnya kita semakin rendah hati karena menyadari betapa luasnya ilmu Allah yang belum kita ketahui. Yang ketiga, manfaatnya menjadikan keahlian kita sebagai jalan dakwah dan solusi bagi umat. Mari kita lihat bagaimana Allah menyapa di segala bidang atau di segala jurusan keahlian atau kajian ayat kaumiyah. Berbagai bidang keahlian vokasi ayat kaumiyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam alam semesta, fenomena alam, dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya, termasuk dalam ilmu pengetahuan dan keahlian yang dipelajari manusia. Berikut adalah kajian yang mendalam mengenai manifestasi kebesaran Allah dalam berbagai jurusan keahlian yang ada di sekolah kita. Di antaranya jurusan yang pertama adalah akuntansi, keadilan dalam timbangan atau al-mizan. Dalam akuntansi, setiap angka harus memiliki sandaran yang jelas. Hal ini mencerminkan sifat Allah Al-Hasib, Maha Penghitung. Keseimbangan atau balance, prinsip debit dan kredit yang harus seimbang, mengajarkan bahwa alam semesta diciptakan dalam keseimbangan yang presisi. Pertanggungjawaban audit dalam akuntansi mengingatkan kita bahwa sekecil apapun perbuatan manusia tidak akan luput dari pencatatan Allah di mahsyar nanti. Yang kedua, jurusan manajemen perkantoran. Jelas bisa dilihat dari adanya al-mizan, keteraturan. Dunia perkantoran mengajarkan sistem koordinasi dan tata kelola yang rapi, sistem yang tertingkat terintegrasi. Sebuah kantor membutuhkan SOP. Allah mengatur peredaran planet dalam tata surya juga dengan hukum SOP yang tetap sehingga tidak terjadi adanya tabrakan. Kepemimpinan yang amanah, struktur organisasi yang mencerminkan konsep
khalifah di bumi, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Yang ketiga, jurusan pemasaran, komunikasi, dan kepercayaan atau yang disebut dengan al-amanah. Marketing bukan sekedar menjual, tetapi membangun kepercayaan melalui kejujuran. Etika bisnis, mengambil teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedagang pemasaran yang mengajarkan bahwa keberkahan terletak kepada kejujuran atau as-siddiq. Psikologi manusia mempelajari kebutuhan konsumen, menyadarkan kita betapa kompleksnya jiwa dan keinginan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jurusan tata busana, estetika, dan perlindungan al-jamal. Busana adalah tentang menutupi, melindungi, memperindah fungsi pakaian sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasun wari sawatikum warisa walibasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Al-ayah, yang artinya, wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu-bulu sebagai bahan pakaian untuk menghias diri. Akan tetapi pakaian takwalah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Pakaian adalah nikmat untuk menutupi aurat dan perhiasan. Detail serat kain, jika kita melihat serat kain di bawah mikroskop, kita akan takjub pada keteraturan molekul yang Allah ciptakan, sehingga kapas atau ulat sutra bisa menjadi bahan pelindung tubuh manusia. Yang kelima, jurusan kuliner, rezeki yang kita peroleh atau rezeki dan rasa, atau yang disebut dengan ar-rozak, hidup untuk mensyukuri nikmat rasa, keajaiban rasa. Allah menciptakan lidah dengan ribuan saraf pengecap untuk menikmati variasi rasa yang bersumber dari tanah, air, dan sawah. Proses kimiawi, transformasi bahan mentah menjadi bahan lezat atau hidangan lezat melalui api dan air adalah bukti tandanya hukum-hukum sunnatullah yang memudahkan hidup manusia. Yang keenam,
jurusan desain grafis adalah harmoni rupa atau alam atau musawir. Desain grafis adalah untuk apresiasi terhadap keindahan visual, teori warna dan cahaya. Warna-warna yang kita gunakan di software desain hanyalah tiruan spektrum cahaya yang Allah ciptakan di alam. Golden ratio atau rasio emas. Banyak desain grafis sempurna rasio matematika 1.618 rasio ini ditemukan secara alami pada cangkang siput, pusaran galaksi hingga struktur anatomi manusia, membuktikan adanya sang desainer agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari ilmu kejuruan bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk sarana tafakur, berpikir tentang kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur segala lini kehidupan manusia dengan sempurna. Demikian apa yang bisa saya katakan, dan kultum hari ini mudah-mudahan menjadikan barokah atau manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan tak lupa apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.